Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali wahai pemirsa TV Al Furqon yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa dalam program THR Taman Hikmah Ramadan. Perkenalkan, saya Ustadz Imron Maulana dari kelas 5 Thorik bin Ziyad, dan kedua murid saya yang soleh. Dan yang sebelah kiri, perkenalkan, namanya Ukhail. Assalamualaikum Ukhail. Waalaikumsalam. Dan sebelah kanan saya namanya Revaldi. Assalamualaikum Revaldi. Waalaikumsalam. Nah, insyaallah hari ini kita akan mengupas mengenai keringanan atau rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada musafir yang menempuh perjalanan. Kita akan cari tahu seberapa jauh perjalanan atau jarak musafir yang diperbolehkan untuk berbuka atau meninggalkan puasa Ramadan. Oke, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat beraktivitas, dan semoga hari-hari kita di bulan Ramadan ini selalu Allah rahmati dan Allah terima puasa Ramadan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, Ustaz, dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya selain puasa Ramadan itu wajib bagi kaum muslimin, bagi kita semua, namun di balik kewajiban puasa Ramadan tersebut Allah sematkan, Allah beri rukhsah atau keringanan untuk kita semua. Bagi siapa yang diberi keringanan? Yaitu bagi orang yang melakukan perjalanan atau musafir, dan bagi orang yang sakit. Jadi dan ini bagi mereka yang melakukan perjalanan atau menjadi musafir, atau bagi mereka yang sedang sakit, maka mereka boleh atau diperbolehkan tidak melakukan puasa. Nah, mereka diperbolehkan tidak melakukan puasa, namun mereka harus menggantinya dengan cara berpuasa di hari lain atau dengan membayar fidyah. Kalau mereka ingin membayar fidyah, kalau mereka tidak mau mengganti dengan puasa di hari lain, mereka bisa menggantinya dengan membayar fidyah. Apa itu membayar fidyah? Membayar fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin, ya. Nah, sekarang saya tanya nih sama anak Ustadz Revaldi sama Ukhail, ini bulan Ramadan, biasanya ketika anak-anak, ketika kita mau lebaran, banyak di antara kita, bahkan banyak di antara kaum muslimin, bahkan di antara kita
yang melakukan tradisi mudik. Nah, kira mau tanya Ukail, nanti mudik gak ketika mau lebaran? Mudik tak? Mudik. Oh, mudiknya kemana Ukail? Ya satu ke Prabu Muli, apa ke Bengkulu. Nah, kalau Revaldi? Mudik sih Tat, ke Muara II. Ke Muara II, ya. Nah, dalam aktivitas mudik ketika di bulan Ramadan, kita diperbolehkan sebenarnya untuk meninggalkan puasa gitu. Karena ini adalah bentuk rukhsah dari Allah kepada kita. Nah, ada yang mau ditanyakan Ukail? Masalah mudik? Ada Tat. Ya. Kira-kira berapa jarak yang kita tempuh dan diperbolehkan saat perjalanan tersebut kita tidak berpuasa? Oh ya, bagus. Jadi berapa jarak tempuh minimal diperbolehkannya kita tidak berpuasa ya? Ya, kita perlu tahu jarak minimal kita diperbolehkan untuk meninggalkan puasa atau untuk tidak berpuasa itu berapa. Nah, kita bisa mengetahuinya ada 4 mazhab ya. Ada 4 mazhab mengenai jarak ini berbeda-beda. Yang pertama adalah ada Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, jarak minimal musafir ya, jarak minimal musafir boleh tidak berpuasa itu adalah 1 farsah. 1 farsah itu kalau kita konversi ke dalam satuan meter kita itu sama dengan 5 km. Nah, namun berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menanggapi bahwa jarak minimal musafir boleh berbuka puasa itu adalah 16 farsah. Tadi 1 farsah adalah 5 km, kalau 16 apa ya? 5 kali 16. Iya. 80 kilometer. 80 kilometer. Ya. Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai jarak minimal diperbolehkannya kita berbuka atau meninggalkan puasa, yaitu 80 km. Nah, kemudian berbeda pula Imam Malik berbeda pendapat. Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jarak minimal diperbolehkannya musafir meninggalkan puasa atau berbuka adalah 48 mil. Ya, 48 mil itu kalau kita konversi ke kilometer tuh 1,6. 1 mil itu 1,6 kilometer, berarti 48 mil itu sama dengan 88 kilometer. Nah, jadi para imam mazhab menanggapi berbeda atau ada perbedaan pendapat di antara imam mazhab. Permisal bisa menilainya sendiri. Silakan yang mau berpendapat kepada Imam Hanafi, silakan yang mau berpendapat kepada Imam Syafi'i, silakan yang mau berpendapat kepada Imam Malik, Imam Ahmad. Ya, Imam Hanafi itu farsah atau 5 km boleh buka, dan Imam Syafi'i itu 16 farsah atau 80 km maka boleh berbuka, dan Imam Malik, Imam Ahmad adalah 48 mil atau 88 km. Nah, kalau jarak tempuh kita sepanjang itu, maka kita diperbolehkan puasa. Nah, selain ini, selain jarak juga perlu kita perhatikan apa tujuan kita silaturahim untuk apa. Ya, selama tujuan silaturahim kita adalah untuk hal-hal yang dibenarkan agama, yang dibolehkan, yang halal seperti silaturahim, kemudian berdagang dan lain-lain, ya, maka kita boleh untuk
berbuka atau meninggalkan puasa. Tapi kalau tujuan kita untuk hal-hal yang haram, maka diharamkan, tidak boleh ya. Gitu. Seperti tujuan kita mau umroh juga boleh, apalagi yang sekarang lagi tren ya, jalan kaki, haji jalan kaki, umroh ya ke Mekah, itu boleh meninggalkan puasa, namun dia harus menggantinya di hari lain. Nah, kemudian anak-anak masa selain jarak juga, kalau di zaman sekarang menurut Ustadz, kendaraan juga ya, seperti misalkan dari sini ke Jakarta itu kalau naik pesawat berapa? Cuma 45 menit. Maka kalau dia mampu berpuasa, maka itu lebih baik berpuasa, tidak usah dibatalkan. Nah, kecuali kalau kita berkendaraan naik mobil ya, dari Palembang ke Jakarta, itu jaraknya lebih daripada jarak minimal yang ditetapkan oleh imam-imam mazhab tadi. Artinya boleh membatalkan puasa, namun harus diganti di hari lainnya. Oke, Revaldi, ada yang mau ditanyakan? Bolehkah kita mengganti puasa dengan hari Kamis dan Selasa? Hari Kamis dan Selasa, ya. Oh, dicicil. Ya. Boleh ya, untuk mengganti puasa yang kita tinggalkan di hari lain selain Ramadan. Boleh kita ganti, misalkan kita berpergian 2 kali ya dalam yaitu berangkat dan pulang, terus di dalam bulan Ramadan, artinya ada 2 hari di bulan Ramadan yang kita tinggalkan, terus kita ganti dengan cara dicicil Ustadz, tidak berbarengan atau tidak berurutan 2 hari. Itu saya cicil hari Selasa dan hari Kamis, boleh. Hari Senin dan hari Kamis pun boleh, gitu ya. Jadi pemirsa, kesimpulan dari dialog ini ya, bahwasanya batas minimal musafir diperbolehkan meninggalkan puasa itu adalah yang pertama 5 km menurut Imam Hanafi, yang kedua 80 km menurut mazhab Imam Syafi'i, dan yang ketiga 88 km menurut mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Nah, semoga dari sini bisa kita mendapat pencerahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan hambanya ya dalam melaksanakan ibadah puasa. Itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf jika ada salah datangnya dari saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kepada pemirsa dan anak-anak sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SDIT Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Kami Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Marhaban ya Ramadan.